pagi Hydromania, apa kabar Anda hari ini? Pertempuran Surabaya pada tahun 1945 tercatat sebagai peristiwa penting dalam sejarah Republik Indonesia sebagai pertempuran besar pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa tersebut dikenang sebagai pertempuran 10 November dan dijadikan sebagai tonggak mengenang perjuangan para pahlawan dalam pertempuran Surabaya. Selamat Hari Pahlawan! Semangat pahlawan untuk masa depan bangsa dalam memerangi kemiskinan dan kebodohan. Perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan Hydrologi News edisi 12 November 2023 yang menyajikan sejumlah berita Pushidrosal teraktual dan terkini selama sepekan bersama saya Sartu Setia dan saya Letnan Nandia. Kami mulai dengan berita yang pertama. Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Nur Hidayat didampingi Ketua Gabungan Jalas Nasri Pushidrosal Nyonya Titi Nur Hidayat menghadiri upacara Prasetya Perwira Pendidikan Pembentukan Perwira atau Diktukpa TNI Angkatan Laut Angkatan ke-53 tahun anggaran 2023 bertempat di Laut Maluku Kodikletal, Bumi Moro, Surabaya, Jawa Timur pada Senin 6 November 2023. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut dengan melantik 217 siswa perwira pertama TNI Angkatan Laut, sebanyak 202 siswa pria dan 15 siswa Korps Wanita Angkatan Laut. Terdiri dari Korps Pelaut 43 orang, Korps Teknik 34 orang, Korps Elektronika 23 orang, Korps Suplai 22 orang, terdiri 17 pria dan 5 wanita. Korps Marinir 25 orang, Korps Kesehatan 34 orang, terdiri dari 27 pria dan 7 wanita. Korps Khusus 14 terdiri dari 11 pria dan 3 wanita. Korps Pomal terdiri dari 18 orang dan Korps Hukum 4 orang yang sebelumnya telah menjalani 8 bulan pelaksanaan Diktukpa. Wakil Komandan Pusat Hidrooceanografi TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Budi Purwanto menghadiri kegiatan Indo-Pacific Sea Power Conference 2023 di International Conventional Center Sydney, Australia pada tanggal 7 sampai dengan 9 November 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Royal Australian Navy dengan tema Fleet 2035 Sea Power and the Future of Maritime Warfare. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali didampingi Pangko Armada RI Laksamana Madya TNI Heru Pusmanto dan Kapus Yanmar Seskoal Laksamana Pertama TNI Ikomang Teguh Ardana. Selain penyelenggaraan konferensi, agenda kegiatan lainnya dengan melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa Chief of Navy maupun delegasi dari beberapa angkatan laut negara sahabat, juga berkesempatan mengunjungi beberapa stand industri pertahanan dalam Naval Industry and Maritime Expo. Asop Surta, Komandan Pushidrosal Laksamana Pertama TNI Dian Primana Sobarudin menghadiri sidang General Battery Chart of the Ocean 36 Subcommittee on Undersea Future Name di Wollongong, Australia yang berlangsung selama seminggu mulai dari 6 sampai 11 November 2023. Kegiatan yang dibuka oleh Chair Dr. Yasuhiko Ohara dari JHO di Japan yang diikuti member Skaven berjumlah 12 negara diantaranya Australia, Italia, Brazil, New Zealand, USA, Meksiko, China, Malaysia, Kenya, Indonesia, Jepang, dan Prancis. Pada pertemuan ini, Pushidrosal beserta Badan Informasi Geospasial telah mensubmisi 34 nama fitur bawah laut, baik di perairan Indonesia maupun perairan yurisdiksi Indonesia. Kehadiran perwakilan Pushidrosal dalam Skaven ke-36 penting untuk memastikan proposal Indonesia diterima oleh member Skaven serta mengawal kepentingan nasional Indonesia guna menjamin kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia sesuai dengan hukum laut internasional. Inspektur Pushidrosal membuka taklimat awal audit pendapatan negara bukan pajak atau PNBP Pushidrosal tahun anggaran 2022 oleh Kementerian Pertahanan bertempat di ruang rapat Pushidrosal, Ancol Timur, Jakarta Utara pada hari Senin 6 November 2023. Pembukaan taklimat awal audit Kemhan tahun anggaran 2023 dihadiri oleh Brigjen TNI Hoirul Mustafa selaku pengendali teknis dan Kolonel Administrasi Mayangkoro selaku ketua tim beserta tim audit dan akan berlangsung selama 2 minggu dimulai dari tanggal 6 sampai dengan 17 November 2023. Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Nur Hidayat dalam sambutannya yang dibacakan oleh Inspektur Pushidrosal mengatakan bahwa pelaksanaan audit PNBP akan memberikan hasil optimal bagi terwujudnya clean government and good governance khususnya di Pushidrosal. Sedangkan pada sisi yang lain, berbagai permasalahan yang belum atau tidak dapat kita pecahkan dapat dicarikan jalan keluar pada tingkat komando atas.
Pusidrosal mengadakan pelatihan penimbalan kompas magnet di lingkungan Pusidrosal tahun anggaran 2023 bertempat di Gedung Pusdik Hidros, Ancol Timur, Jakarta Utara pada Senin 6 November 2023. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 25 orang terdiri dari 2 perwira, 15 bintara, dan 8 tamtama personel Pusidrosal selama 2 minggu mulai tanggal 6 sampai dengan 17 November 2023 dengan instruktur dari kalangan Pusidrosal. Pusidrosal yang diwakili staf Disgiomar Pusidrosal mengikuti rapat tentang tindak lanjut hasil pemantauan lapangan oleh tim gabungan pengawas, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia pada wilayah Provinsi DKI Jakarta pada hari Senin 6 November 2023. Rapat yang dipimpin analis kebijakan ahli media pada Subdit Toponimi Data Kodifikasi Wilayah 2 Kemendagri, Tengku Syahdana, diikuti oleh perwakilan Kemendagri, Kemenko Marves, Pemkab Kepulauan Seribu, serta stakeholder terkait. Kapok Sahli Komandan Pusidrosal Laksamana Pertama TNI Laswanto beserta Kadis Giomar, Kolonel Laut Khusus Mudan Zayadi mengikuti kegiatan Seminar International on Geo-Innovation for a Safe and Sustainable World dan memberikan penghargaan Bumandala Nama Rupa Bumi bertempat di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta Bali pada Senin 6 November 2023. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial selama 2 hari dari 6 sampai 7 November 2023 tersebut dipimpin oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Muhammad Aris Marfai dengan peserta rapat perwakilan kementerian dan lembaga diantaranya BIG, Kemendikbudristek, Kemen PUPR, BRIN, Kemen ATR BPN, Bappenas, Pemda Provinsi, Kabupaten Kota, akademisi, universitas, serta perwakilan negara dari Malaysia, Vietnam, Brunei, Saudi, Oman, Australia, Malawi, Mesir, Jordan, Laos, PDR, dan Ghana. Pusidrosal mengikuti kegiatan Electronic Navigational Chart Conversion Workshop di Singapura selama 5 hari mulai dari tanggal 6 sampai dengan 10 November 2023. INC Conversion Workshop merupakan bagian dari program kerja International Hydrographic Organization, dalam hal ini Joint IHO Singapore Innovation and Technology Laboratory di bawah Maritime and Port Authority Singapura terkait dengan kesiapan menghadapi pemberlakuan standar peta elektronik masa depan S100. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 peserta dari 23 negara anggota IHO termasuk Pusidrosal yang diwakili oleh Kasubdis Peta Navigasi Elektronik Letkol Laut Khusus Muhammad Kisti Amarona. Pusidrosal menerima kunjungan kuliah lapangan mahasiswa Institut Teknologi Sumatera atau ITERA Prodi Kelautan pada Selasa 7 November 2023. Rombongan mahasiswa yang didampingi oleh Ketua Program Studi Teknik Kelautan Muhammad Aldiansyah Rifki Fauzi selaku Ketua Rombongan beserta 6 dosen pembimbing dan 100 mahasiswa jurusan Teknik Infrastruktur dan Kewilayahan ITERA diterima oleh Kadiser Prof. Pusidrosal Kolonel Laut Khusus Kukuh Suryo Widodo mewakili Komandan Pusidrosal di ruang serbaguna Pusidrosal. Pusidrosal yang diwakili Aspotmar dan Pusidrosal Kolonel Laut Pelaut Marwiji Harahap beserta staf Disgiomar Pusidrosal menghadiri rapat secara online penyerasian perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia yang merupakan salah satu arah dan orientasi tim gabungan pengawasan, penertiban, dan pengendalian pemanfaatan pulau-pulau kecil di Indonesia atau TGP5KI pada hari Selasa 7 November 2023. Kegiatan tersebut dipimpin oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Said Sudrajat, dengan peserta rapat perwakilan kementerian dan lembaga terkait, Bapeda Provinsi Riau, akademisi, dan stakeholder terkait. Pusidrosal memperingati Hari Pahlawan 10 November dengan menggelar upacara di lapangan apel Mako Pusidrosal pada Jumat 10 November 2023. Upacara yang diikuti segenap personel Pusidrosal dipimpin oleh Komandan Pusidrosal dengan tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan. Dalam amanatnya yang dibacakan oleh Komandan Pusidrosal, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengatakan, tema Semangat Pahlawan untuk Masa Depan Bangsa dalam Memerangi Kemiskinan dan Kebodohan diangkat melalui renungan yang mendalam untuk menjawab ancaman penjajahan modern yang kian nyata. Mengingat Indonesia merupakan pasar yang besar dan dikaruniai begitu banyak sumber daya alam yang luar biasa, merupakan tantangan yang sesungguhnya bagi generasi penerus untuk mengelola kekayaan alam dan juga potensi penduduk Indonesia bagi kejayaan bangsa dan negara. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan,
Wadan Pusidrosal mengikuti upacara tabur bunga di atas geladak KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 di Dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara pada hari Jumat 10 November 2023. Acara tabur bunga yang dipimpin oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini di atas geladak KRI Dr. Rajiman Widyodiningrat 992 yang berlayar di perairan Teluk Jakarta ini merupakan penghormatan atas jasa dan pengorbanan para pahlawan, khususnya yang gugur dalam mempertahankan kedaulatan serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Hydro Weekly News edisi kali ini. Tetap perbaharui informasi Anda dalam Hydro Weekly News edisi berikutnya. Jala Citra Prajayoda, Jala Seva Jaya Mahe. Justru di laut kita jaya.